Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fajri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru menggantikan masa Orde Lama yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Kronologis terjadinya masa Orde Baru sendiri dimulai pada tanggal 30 September tahun 1965. Pada tahun tersebut, 6 perwira TNI paling tinggi tewas pada aksi yang dinamakan Gerakan 30 September. Aksi ini dicap sebagai percobaan kudeta oleh pemerintahan Soeharto. Dalam beberapa jam, Mayor Jenderal Soeharto memobilisasi pasukannya dan menguasai Jakarta. Golongan anti-komunis yang sebelumnya di bawah perintah TNI melanjutkan pembersihan berdarah dari komunis di seluruh negeri. Hal ini menimbulkan tewasnya 1,5 juta orang dan menghancurkan PKI yang disalahkan atas krisis tersebut. Tanggal 11 Maret tahun 1966, Presiden Soekarno memberikan super semar kepada Soeharto untuk melakukan pengamanan. Dengan memegang super semar, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Pada tanggal 22 Februari tahun 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 7 Maret tahun yang sama, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden pada sidang istimewa MPR. Pada tanggal 12 Maret di tahun yang sama pula, Soeharto dilantik sebagai Presiden kedua Indonesia dan disinilah awal mula terjadinya masa Orde Baru. Beberapa kebijakan yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah kebijakan di bidang ekonomi. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1966 dikeluarkan beberapa kebijakan untuk bidang ekonomi. Yang pertama adalah menerapkan anggaran belanja berimbang. Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Yang kedua adalah menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif. Yang ketiga adalah menerapkan kebijakan atas penundaan pembayaran utang luar negeri serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru. Yang keempat adalah menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk para investor luar negeri sehingga mereka dapat turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya dikeluarkannya peraturan pada tanggal 10 Februari tahun 1967 yang merupakan persoalan tentang harga dan tarif. Dikeluarkan pula peraturan pada tanggal 28 Juli tahun 1967, yaitu kebijakan terkait para pengusaha agar mau memberikan sebagian hasil usahanya kepada sektor pajak dan sektor ekspor Indonesia, serta mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967. Selain kebijakan di bidang ekonomi, juga ada kebijakan di bidang pembangunan. Kebijakan dalam pembangunan yang pertama disebut sebagai trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan sendiri berisikan tentang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kebijakan pembangunan yang kedua adalah asas-asas pembangunan yang berisikan tentang asas manfaat, asas kebersamaan dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perkehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran, dan asas kepercayaan terhadap diri sendiri. Kebijakan pembangunan yang ketiga adalah modal dasar pembangunan. Modal dasar pembangunan berisikan tentang kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, kedudukan geografi, sumber-sumber kekayaan alam, jumlah penduduk,
modal rohani dan mental, modal budaya, potensi efektif bangsa, dan angkatan bersenjata. Selanjutnya, kebijakan yang keempat adalah faktor-faktor dominan dalam pembangunan. Selain kebijakan yang terjadi di bidang ekonomi dan pembangunan, juga ada kebijakan luar negeri. Di kebijakan luar negeri berisikan tentang Indonesia yang kembali menjadi anggota PBB, serta normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia, dan juga pembentukan ASEAN dan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi luar negeri atau internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.